Pasar. Pasar secara umum diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam pandangan ekonomi modern, pasar merupakan mekanisme yang mengatur interaksi antara permintaan dan penawaran untuk menentukan harga keseimbangan. Namun, dalam ekonomi Islam, pasar tidak hanya dilihat dari sisi mekanisme ekonomi semata, melainkan juga dari nilai-nilai moral yang mengatur perilaku para pelakunya. Zulaika 2023. Pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mekanisme harga dan keseimbangan pasar. Mekanisme dan harga dalam Islam terbentuk secara alamiah berdasarkan prinsip al-adil atau keadilan dan maslahah atau kemanfaatan umum. Nah, yang kedua ini ada struktur pasar dan persaingan terbagi menjadi dua. Yang pertama ini adalah pasar persaingan sempurna. Dalam kondisi ini banyak penjual dan pembeli yang bertransaksi tanpa hambatan sehingga harga terbentuk berdasarkan keseimbangan alamiah. Yang kedua yaitu ada pasar tidak sempurna. Jadi dalam praktiknya ini ada kesenjangan atau ketimpangan informasi menjadi dominan atau monopoli. Jenis-jenis pasar. Yang pertama berdasarkan bentuk fisik. Berdasarkan bentuknya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional cenderung mengutamakan interaksi sosial dan nilai kebersamaan, sedangkan pasar modern lebih menekankan efisiensi dan sistem digital. Dalam konteks Islam, keduanya diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejujuran dan tidak menzolimi pihak lain. Yang kedua, berdasarkan waktu terjadinya. Islam mengenal pasar yang beroperasi secara tetap maupun musiman. Aktivitas ekonomi pada masa Rasulullah sering dilakukan dalam waktu-waktu tertentu seperti pasar mingguan atau tahunan. Ansori 2024 menyebut bahwa fleksibilitas waktu pasar dalam Islam menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam adaptif terhadap perubahan sosial selama tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua, keseimbangan atau mizan antara kepemilikan dan kemanusiaan. Islam mengakui hak kepemilikan individu, namun menolak penumpukan kekayaan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kekayaan harus dikelola untuk kebaikan bersama dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dalam konteks pasar, prinsip mizan tercermin dalam harga yang wajar, persaingan sehat, dan distribusi ekonomi yang adil. Moderasi dalam produksi dan konsumsi juga ditekankan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. 3. Berdasarkan struktur persaingan, Islam menghendaki pasar yang kompetitif secara sehat, bukan yang dikuasai oleh segelintir pihak. Persaingan tanpa etika justru menimbulkan ketimpangan ekonomi. Karena itu, interval syariah dibutuhkan untuk menyeimbangkan kebebasan pasar dengan keadilan sosial. Yang keempat, berdasarkan wilayah dan cakupan. Dalam era globalisasi, pasar tidak lagi terbatas pada wilayah geografis, tetapi meluas melalui teknologi digital. Fenomena e-commerce menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi kini bersifat global dan lintas batas. Namun, meski konteksnya berubah, prinsip etika Islam tetap relevan. Kejujuran dalam transaksi online dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari investasi nilai amanah. Pasar dalam periode klasik Umar bin Khattab dan khalifah lainnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengaturan pasar mengalami penguatan institusional melalui pembentukan lembaga hizbah. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas kegiatan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hizbah memastikan kejujuran dalam timbangan, transparansi dalam kualitas barang, dan keadilan dalam harga. Khalifah Umar juga dikenal tegas terhadap praktik penipuan dan spekulasi harga. Beliau menolak intervensi harga secara zolim, tetapi turun tangan ketika terjadi ketidakadilan ekonomi yang merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar dalam Islam mengakui mekanisme alami permintaan dan penawaran, namun tetap menetapkan moralitas dan pengawasan sosial sebagai pengendali utama. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, konsep permintaan dan penawaran. Pemikiran Ibnu Khaldun menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ekonomi Islam. Jika pelaku pasar berlaku jujur dan tidak tamak, maka harga akan stabil dan perdagangan akan berlangsung adil. Mubarak 2022. Yang kedua,
Peran etika dan akhlak dalam transaksi. Ibnu Khaldun melihat pasar bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai arena pengujian moral manusia. Ketika etika diterapkan, pasar akan menjadi tempat distribusi rezeki yang adil dan membawa kemakmuran bersama. Sudarto 2023. Yang ketiga yaitu intervensi pemerintah dan keadilan harga. Ibnu Khaldun menolak bentuk intervensi harga yang tidak adil. Menurutnya, harga harus dibiarkan mengikuti keseimbangan alami antara permintaan dan penawaran. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab moral dapat tercapai. Khawar 2025. Tujuan pasar Islami. Yang pertama, keadilan dan kemaslahatan umum. Tujuan utama pasar dalam pandangan Islam adalah menciptakan keadilan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Islam menolak praktik ekonomi yang menindas atau menciptakan ketimpangan ekstrim antara kaya dan miskin. Prinsip al-adl atau keadilan dan maslahah amanah atau kemaslahatan umum menjadi dasar bagi seluruh aktivitas pasar. Pasar yang islami harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memperoleh keuntungan, dan menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, pasar menjadi instrumen distribusi rezeki yang seimbang, bukan alat eksploitasi segelintir pihak. Filsafat ekonomi Islam menjadi kritik terhadap kapitalisme yang menimbulkan ketimpangan dan kritis moral, serta menawarkan sistem yang menyeimbangkan efisiensi, ekonomi, dan nilai kemanusiaan. Nilai-nilai Islam seperti amanah dan kejujuran juga relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, pasar Islam tidak hanya mengatur perdagangan, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan spiritual dalam kehidupan ekonomi. Landasan Tauhid, Khilafah dan Keadilan. Yang pertama, prinsip Tauhid. Tauhid merupakan dasar spiritual dari kehidupan ekonomi. Dalam konteks pasar, Tauhid menegakkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini membentuk perilaku basic yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Zulaikha 2023. Yang kedua, prinsip Khilafah. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi yang kewajiban mengelola sumber daya dengan amanah. Yang ketiga, ada prinsip keadilan atau adil. Keadilan menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam. Kemudian meliputi pemerataan ekonomi, kejujuran dalam transaksi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Relevansi filsafat ekonomi terhadap pasar kontemporer. Yang pertama, nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan tetap relevan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern, termasuk perdagangan digital dan perbankan syariah. Yang kedua, prinsip tauhid dan mizan dapat dijadikan landasan moral dalam pengembangan ekonomi global agar tidak terjebak dalam kapitalisme ekstrim. Menurut Ansori 2024, penerapan nilai-nilai Islam melalui regulasi syariah dan lembaga pengawasan seperti Dewan Syariah Nasional dapat menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan. Khawar 2025. Filsafat ekonomi Islam menegaskan bahwa pasar bukan sekedar alat pertukaran barang, melainkan sarana pembentukan moral dan keadilan sosial. Dengan menempatkan nilai tauhid, khilafah, dan keadilan sebagai landasan sistem pasar, Islam dapat menjadi solusi atau atas krisis etika dan ketimpangan ekonomi yang melanda dunia modern. Nilai-nilai filsafat dalam aktivitas pasar. Nilai-nilai filsafat Islam membentuk kerangka etis bagi pelaku pasar agar tidak terlepas dari prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial. Aktivitas ekonomi dalam Islam selalu berhubungan dengan aspek moral, spiritual, dan kemanusiaan. Yang pertama itu ada tauhid sebagai orientasi ekonomi. Tauhid mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwa rezeki berasal dari Allah menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab dalam berdagang. Seorang pedagang muslim tidak akan menipu atau menzolimi karena memahami bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, nilai ihsan dan amanah dalam transaksi.
Ihsan berarti melakukan kebaikan meskipun tidak diawasi. Sementara amanah berarti menjaga kepercayaan dalam transaksi. Dalam praktik pasar, kedua nilai ini diwujudkan melalui transparansi harga, kejujuran dalam kualitas barang, serta tanggung jawab dalam memenuhi kesepakatan. Pasar yang dijalankan dengan ihsan dan amanah akan melahirkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang penuh keberkahan. Kesimpulannya, pasar dalam filsafat ekonomi Islam bukan sekadar sarana ekonomi, tetapi juga wadah penerapan nilai moral, sosial, dan spiritual. Sistem pasar Islami berlandaskan tauhid, khilafah, dan keadilan, yang membedakan dari sistem ekonomi konvensional. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap pelaku pasar wajib bersikap jujur dan adil. Prinsip khilafah menuntut tanggung jawab sosial dalam kebebasan berdagang, sedangkan keadilan menolak praktik yang merugikan masyarakat seperti monopoli atau manipulasi harga. Filsafat ekonomi Islam menjadikan kritik terhadap kapitalisme yang menimbulkan ketimpangan dan kritis moral, serta menawarkan sistem yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan nilai kemanusiaan. Nilai-nilai Islam seperti amanah dan kejujuran juga relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan